Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar di AMD Story, Make Your Story. Halo guys, apa kabar kalian semua? Mohon maaf banget, AMD saat ini baru bisa upload video lagi karena beberapa pekerjaan yang sedikit menguras tenaga dan pikiran. Jadi udah hampir 2 minggu ini AMD Story belum upload video lagi, dan qadarullah, ya itulah tadi gue bilang. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan tetap sehat, karena sejauh ini pandemi masih terus berlanjut ya. Beberapa daerah juga udah melakukan PPKM. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Amin ya robbal alamin. Pada video-video gue sebelumnya ada Ustadz Yazid, ada Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Badrus Salam. Thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah memberikan support pada video-video itu. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Dan pada video kali ini, sesuai di permintaan teman-teman juga, pada kolom komentar gue pada video-video yang kemarin atau video-video yang lalu, banyak yang minta juga tentang Ustadz Abdullah Roy. Oke guys, jadi pada video kali ini gue mau bawain Ustadz Dr. Abdullah Roy, LCMA. Jangan di skip. Usai sholat subuh, suasana di Masjid Nabawi masih sangat ramai. Bagian jemaah ada yang berzikir, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, ada yang baca Quran, dan ada yang mengikuti majelis. Pengurus Masjid Nabawi sejak lama menggelar pengajian ini. Pengisi ceramahnya ada dari berbagai negara ya guys, termasuk dari Indonesia. Jadi dia ini ada dari berbagai negara, kayak dari misalnya dari negara-negara lain, penceramahnya pun menggunakan bahasa negara itu sendiri, dan Indonesia pun begitu. Yang biasa ceramah di Masjid Nabawi ini tidak sembarangan asatis ya, tidak sembarangan ulama ya guys, dan sudah pasti memiliki seleksi ketat dari kerajaan Saudi. Salah satunya adalah Ustadz Abdullah Roy, dan Ustadz Abdullah Roy ini mengisi ceramah setelah sholat subuh. Jadi ada 3 ustadz ya yang mengisi, Ustadz Indonesia yang mengisi ceramah ketika ada musim haji di Saudi, dan ketiganya itu adalah Ustadz Abdullah Roy, Ustadz Firanda Andirja, dan Ustadz Anas. Dimana Ustadz Anas itu setelah sholat asar, dan Ustadz Abdullah Roy itu setelah subuh, dan Ustadz Firanda Andirja itu setelah sholat maghrib. Itulah sedikit tentang Ustadz atau ulama-ulama yang menjadi penceramah di Nabawi, di Masjid Nabawi, asal Indonesia. 3 orang ini, yang lain pada bilang Wahabi, itu terserah lah ya. Yang penting mereka sudah mendapatkan atau menjadi pilihan dari seleksi ketat dari kerajaan Saudi, dan berhasil menjadi pengisi ceramah di masjid yang kita muliakan itu ya, dan di 2 kota suci itu ya, muat umat Islam. Oke guys, jadi kita langsung masuk ke lebih fokus ke Ustadz Dr. Abdullah Roy LCMA. Banyak orang yang mengira bahwa nama Abdullah Roy itu merupakan nama asli beliau. Dan perlu diketahui, nama asli dari Ustadz Dr. Abdullah Roy adalah Roy Grafika Penataran. Dan beliau lahir di Bantul pada tahun 1980. Jadi usianya Ustadz Abdullah Roy ini sudah 80 berarti. Jadi kalau Ustadz Abdullah Roy ini udah tahun 80, dia berarti usianya udah 41 tahun ya guys. Taman kanak-kanaknya Ustadz Abdullah Roy itu bersekolah di Aba Busuran tahun 1956, dan ketika SD beliau bersekolah di SD Kresek 1 tahun 1952, dan ketika di sekolah menengah pertama beliau itu di SMP Negeri 1 Bantul tahun 1955, dan SMA-nya itu beliau di SMA 1 Yogyakarta tahun 1998. Dan ketika setelah SMA beliau juga sempat belajar di Pondok Pesantren Al Furqan Gresik pada tahun 2000, dan beliau melanjutkan pendidikan S1-nya itu di Universitas Islam Madinah pada Fakultas Hadis pada tahun 2005, dan S2-nya itu Fakultas Dakwah jurusan Akidah Universitas Islam Madinah juga, dan pada tahun 2005, dan S3-nya itu beliau mengambil jurusan Akidah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah juga. Jadi beliau ini S1, S2, S3-nya itu di Universitas Islam Madinah. Wahabi banget ini ya. Dan itu selesai pada tahun 2017. Itu aja untuk pendidikan dan nama tentang Ustadz
Abdullah Roy. Oke guys, kita lanjut ke Ustadz Dr. Abdullah Roy LCMA. Ada yang tahu HSI? HSI, kalau ini gue taruh linknya, link resminya dari Ustadz Abdullah Roy. Ada HSI, ada web juga. Gue taruh di link, gue taruh di deskripsi, teman-teman bisa kunjungi, atau mungkin teman-teman mau belajar. Dan kalau nggak salah itu sekarang itu udah angkatan 200 berapa gitu. Di Instagram ada, gue taruh juga Instagram, teman-teman bisa cek kalau pengen belajar HSI itu. HSI itu adalah merupakan singkat Halaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Roy. HSI Abdullah Roy adalah suatu program belajar akidah melalui grup WhatsApp yang diasuh dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdullah Roy. Dan sistem pembelajaran Halaqah Istilah Ilmiah Ustadz Abdullah Roy ini, materi pelajaran dari Halaqah Silsilah Ilmiah akan disampaikan antara pukul 6 sampai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat tiap harinya oleh admin HSI yang otomatis telah ditunjuk oleh beliau sendiri ya, oleh Ustadz Abdullah Roy. Kemudian admin grup yang telah ditunjuk tadi yang nantinya yang akan memposting audio pelajaran Halaqah Silsilah Ilmiah yang Ustadz Abdullah Roy. Setelah disampaikan setiap 5 halaqah akan ada evaluasi untuk membantu untuk murojaah dan membantu memahami materi. Jadi setelah mereka posting akan ada Ustadz yang akan membantu murojaah dan memahami materi tersebut. Jadi teman-teman yang buat yang nggak mau gabung, tapi gue lihat di Instagramnya Ustadz Abdullah Roy ada 5 hari yang kemarin dari tanggal video ini diproduksi. Itu udah ditutup, udah di close. Kalau nggak salah itu 212, angkatan 212, dan kalian tuh akan mendapat kayak sertifikat, akan dapat sertifikat. Untuk lebih ininya gue taruh videonya Ustadz Abdullah Roy tentang HSI ini ya guys. Jadi teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa belajar atau teman-teman bisa gabung, kunjungi situsnya HSI Abdullah Roy. Dan pada akhir silsilah atau pada akhir masa HSI itu, teman-teman yang udah bergabung akan mendapatkan ujian dalam artian seperti ini ya, kayak kita sekolah aja guys. Jadi lo sekolah terus di akhirnya pasti ada ujian, dan seperti itu juga HSI Abdullah Roy ini. Dan itu untuk mengetahui sejauh mana peserta itu memahami materi yang telah disampaikan, dan bagi peserta yang lulus ujian akan diberikan syahadah atau ijazah resmi oleh Ustadz Abdullah Roy MA sebagai tanda partisipasi yang telah mengikuti program HSI Abdullah Roy ini. Dan saat ini angkatan dari Ustadz halaqahnya Ustadz Abdullah Roy ini telah mencapai 212 kalau saya tidak salah, mohon maaf ya guys. Dan HSI ini berdiri, kalau lo tahu, berdiri udah dari tahun 2013. Coba dulu udah berapa tahun tuh HSI ini? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2020, 2021 udah 8 tahun guys. Kebayang kalau udah beberapa orang yang diberikan pemahaman atau diberikan pengajaran oleh Ustadz Abdullah Roy sendiri. Kita lanjut ke berikutnya ya, Ustadz Abdullah Roy. Jadi Ustadz Abdullah Roy ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al-Furqon di Gresik, di mana pesantren ini didirikan oleh Ustadz senior yang bernama Aunur Rafiq Gufron. Nama ini kalau lo dengar pernah juga dibacotin sama kaum sebelah, kaum Kuburiyun, dan menganggap beliau ini ya gimana ya, sama seperti mereka menganggap murid-muridnya lah. Pesantren ini dibangun pertama kali di atas tanah di daerah Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jatim, yang merupakan hibah dari orang tua pengasuh seluas 850 meter persegi, dan berdiri bangunan pertama seluas 7 kali 18 meter persegi dibangun dengan dana dari pengasuh dan sumbangan dari masyarakat dan jemaah yang diasuh oleh Ustadz Aunur bin Gufron LC, yang beliau adalah salah satu alumni Universitas Islam Muhammad bin Saud Riyadh tahun 1982. Jadi beliau itu tahun 1982 itu udah menjadi dia udah lulus kuliah di Universitas Muhammad bin Saud Riyadh. Dan sepulang dari Arab Saudi, Ustadz Aunur ini, kita sedikit ke gurunya atau pendiri Pondok Pesantren Al-Furqon Gresik ini. Sepulang dari Arab Saudi, Ustadz Aunur Rafiq pada awalnya aktif mengajar berdakwah di daerah Kediri. Namun pada sekitar tahun 1989 beliau terpanggil untuk menyebarkan ilmu yang didapatnya di tanah kelahirannya di Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada tanggal 13 Juli 1989 diadakan pertemuan dan berdialog di gedung pondok pesantren antara pendiri ponpes dan para pemuka masyarakat, yang mana membahas pendidikan atau status pondok pesantren tersebut. Maka disetujui bersama pembentukan madrasah
Diniyah Al-Furqon sebagai cikal bakal PP Al-Furqon. Jadi cikal bakal Pondok Pesantren Al-Furqon di Gresik itu adalah pembentukannya Madrasah Diniyah Al-Furqon. Jadi sebelum dia menjadi PP Al-Furqon, itu merupakan suatu madrasah diniyah di desa tersebut, guys. Itulah guys tentang sedikit perjalanan Ustadz Abdullah Roy dari taman kanak-kanak sampai ke dia selesai S3, mundur lagi sedikit ke tentang gurunya tadi yang gue bilang pendiri Pondok Pesantren PP Al-Furqon. Dan kita lanjut ke berikutnya, bantahan Ustadz Dr. Abdullah Roy LCMA kepada LDII. Kritikan ilmiah dari Ustadz Dr. Abdullah Roy ini terhadap penyimpangan yang telah dilakukan oleh LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam bentuk disertasi, guys. Jadi dia itu membantah bukan sekedar cuap-cuap gak jelas gitu ya. Jadi dia benar-benar melakukan riset dan melakukan bantahan itu ilmiah, bahkan dijadikan disertasi S3-nya Ustadz Abdullah Roy. Jadi ini bukan sekedar bantahan-bantahan ecek-ecek ya, bukan sekedar bantahan yang asal keluar aja dari lisan seseorang ya. Dia benar-benar ilmiah, bahkan menjadikan disertasi S3-nya Ustadz Abdullah Roy. Disertasi tersebut berjudul Firqah Islam Jamaah Ardun wa Naqdun, di mana disertasi ini berhasil ia pertahankan pada sidang yang berlangsung pada 25 Mei 2017 di Auditorium Munakosyah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah. Disertasi tersebut diuji oleh Dewan Penguji yang terdiri dari Profesor Dr. Abdul Qadir bin Muhammad At-Tasufi, dosen pembimbing beliau, Ustadz Dr. Abdullah Roy, Dr. Fat bin Isa Al-Nazi, dosen penguji dari dalam kampus. Jadi dokter dalam kampus yang sebagai penguji Ustadz Abdullah Roy, dan Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Maiman, dosen penguji dari luar kampus. Di penghujung sidang, Dewan Penguji memutuskan bahwa Ustadz Abdullah Roy berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu akidah dengan predikat mumtaz cum laude. Sebelumnya Ustadz Abdullah Roy juga menyampaikan nasihatnya kepada LDII. Jadi videonya gue taruh di linknya, ditaruh di deskripsi, jadi teman-teman bisa ngelihat itu nasihat dari Ustadz Abdullah Roy kepada para pengikut atau para orang-orang yang menganggap dirinya itu LDII ya guys. Dan kalian pasti sering dengar tentang LDII begini. Ya itulah, pokoknya disertasinya itu benar-benar ilmiah, bantahan dari Ustadz Abdullah Roy. Oke guys, itulah tentang Ustadz Abdullah Roy dari mulai dia TK, SD, SMP, SMA, sampai S1, S2, S3, dan bantahan dia tetap LDII. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga kesehatan. Kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar. Pokoknya intinya tetap jalani protokol kesehatan aja. Semoga ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, bagikan video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah like, nge-share, atau memberikan komentar pada video-video gue. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dari gue Irfan Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the story, make your stories.